bersebut kita di antara penduduk langit dan tidak keluar dari majelis ini kecuali Allah SWT memberikan ampunan dosa kita semuanya dan merahmati kita. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah SAW, Rasul yang akan memberi syafaat kepada orang-orang yang berhak diberi syafaat, dan semoga kita termasuk orang-orang yang berhak atas syafaat Rasulullah SAW. Dan juga semoga terlimpah pula salawat dan salam kepada para sahabat beliau yang mulia, juga kepada keluarga beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalah beliau hingga yaumul qiyamah. Insyaallah kita akan teruskan kajian sirah kita. Kalau di pekan-pekan yang lalu sudah kita bahas beberapa sifat dari orang-orang Yahudi, dan insyaallah akan disempurnakan entah minggu depan atau hari ini, bagaimana Allah SWT menggambarkan secara detail ya sifat-sifat Yahudi itu, mengapa demikian dalam perhatian Rasulullah ya, dan mengapa demikian dalam perhatian Allah SWT terhadap orang Yahudi ini, sehingga seakan-akan atau menjadi penting ya itu disebutkan secara detail sifat-sifatnya. Sebagaimana juga bagaimana kisah Musa alaihissalam bersama kaumnya itu juga dikisahkan secara panjang lebar ya oleh Allah SWT dalam kitabnya. Karena sesungguhnya di antara sekian banyak nabi itu hanya sedikit yang disebut di Quran. 124.000 nabi ya. Itu yang Allah turunkan di muka bumi. Hanya 25 nabi dan rasul ya yang Allah sebutkan di Quran. Di antara jumlah 25 itu hanya sebagian kecil saja yang Allah sebutkan secara lengkap, atau paling tidak banyak ayat ya surat yang bahas itu, bahkan ada sebagiannya yang hanya disebut namanya saja, atau ada yang disebut sebagian kecil dari kisahnya ya, seperti Dzulkifli, Ilyasa ya, itu sedikit sekali disebut, hanya namanya saja. Tetapi untuk Musa alaihissalam ya berserta kaumnya, ya kaumnya adalah Yahudi, orang-orang Bani Israel, itu disebut panjang lebar. Kenapa? Mungkin diantaranya adalah bahwa umat Islam akan senantiasa dihadapkan ya dengan permasalahan dengan satu kaum ya yang disebut banyak sekali dalam Quran, yaitu kaum Yahudi, kaum Bani Israel. Sehingga apa? Sehingga lebih mudah menghadapinya. Kalau seandainya kita jalan ya atau pergi dari Jombang ini ke Jakarta, itu kan ada namanya rambu-rambu ya. Di depan nanti ada belok kiri. Itu supir kan siap-siap bahwa nanti ada belok kiri. Di depan ada tanjakan. Maka seorang pengendara mobil akan siap-siap menurunkan giginya. Atau ada penyempitan jalan, dia akan mengurangi kecepatannya. Enak mana ketika jalan itu ada rambu-rambu peringatan sebelumnya, sama jalan itu nggak ada rambu-rambunya, nggak ada marka jalannya, nggak ada batas kanan kiri, garisnya nggak ada. Pasti jawabannya adalah enak ketika diperingatkan sebelumnya. Maka dengan menyebutkan sifat-sifat Yahudi secara detail di Quran, atau bagaimana muamalah atau bagaimana sikap mereka terhadap nabi-nabi yang diutus kepada mereka disebutkan secara detail, itu akan memudahkan bagi orang Islam untuk memahami, berjaga-jaga, hati-hati ketika mereka menghadapi kaum yang namanya Yahudi itu. Kenapa? Itu enggak berubah sifatnya sampai hari kiamat, enggak berubah ya, enggak berubah sifatnya. Walaupun sebagian dari mereka beriman, tapi wa aktsarumul fasiqun atau kafirun, tetapi sebagian besar dari mereka orang-orang yang fasik, orang yang kafir. Jadi yang beriman itu sedikit dari orang Yahudi. Sedikit, ada yang beriman, ada, tapi sedikit ya. Karena di zaman sekarang pun yang mu'alaf dari Yahudi juga ada, tapi enggak banyak ya. Itu, maka gambaran tentang sifat Yahudi ini menjadi penting untuk dibahas ya oleh orang-orang beriman.
untuk hati-hati terhadap sifat mereka. Kemudian ada satu hal yang terjadi di zamannya Rasulullah SAW, yaitu pemindahan kiblat. Kiblat pertama kaum muslimin di mana? Atau kiblat orang Islam? Ya, Adam itu muslim bukan? Adam itu muslim bukan? Muslim. Nabi Musa muslim bukan? Muslim. Nabi Isa muslim bukan? Muslim. Semua yang Allah utus untuk manusia itu Islam. Ya, Islam. Sebagaimana Ibrahim juga Islam. Maka nabi-nabi setelah Ibrahim juga Islam. Dan terakhir ditutup dan disempurnakan dengan diutusnya Rasulullah SAW kepada umat akhir zaman. Jadi sebenarnya syariatnya Nabi Adam sampai Rasulullah itu nyambung. Ada satu yang tidak berubah dan tetap sama, yaitu tauhid, ya, yaitu mengesahkan Allah SWT. Enggak berubah, ya, enggak berubah. Yang berubah adalah syariatnya. Syariatnya berubah-ubah sesuai dengan Nabi yang diutus pada kaumnya, ya, pada kaumnya. Contoh, ya, seperti yang disebutkan dalam Quran, bagaimana cara menebus dosa, ya, ketika umatnya Nabi Musa itu melanggar perintah Nabi Musa, seperti ketika mereka ditinggal oleh Nabi Musa ke Bukit Tursina, balik-balik mereka nyembah sapi. Nah, itu kan dihukum sama Allah SWT. Bagaimana hukumnya? Itu mereka saling bunuh itu, ya. Dan itu di Islam tidak ada, di syariat Nabi Muhammad tidak ada, ya, tidak ada. Saling bunuh sesama orang beriman tidak ada, tidak boleh. Tapi di zaman Nabi Musa itu bahkan dijadikan hukuman untuk mereka sebagai penebus dosa kesyirikan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Musa alaihissalam, ya. Tetapi tetap satu yang disembah Allah SWT dan tetap menjauhi wajtanibut tauhid, menjauhi tauhid. Tauhid itu syaitan dan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan dan ridho kalau dia disembah selain Allah, itu namanya tauhid, ya. Syariatnya berubah, ya, syariatnya berubah. Tetapi kemudian datang orang-orang, ya, atau pemuka-pemuka agama yang merubah-rubah kitab sucinya. Kenapa kok dirubah? Karena apa? Mereka mengikuti langkah-langkah setan atau mengikuti hawa nafsunya. Yang terkenal siapa? Ya Yahudi dan Nasrani. Apa yang paling terkenal? Perubahan bahwa Allah itu satu, kemudian dirubah sama Yahudi yang mengatakan apa? Uzair ibnullah. Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anaknya Allah. Kenapa? Karena Nabi Uzair itu hafal Taurat. Orang Yahudi nggak ada yang hafal Taurat, baca bisa tapi nggak ada yang hafal. Maka ketika ada seorang anak manusia yang hafal Taurat, disebut sebagai apa? Anak Allah. Itu besar. Itu adalah kesalahan yang sangat besar. Kenapa? Mereka merubah apa yang diturunkan oleh Nabi mereka. Ya, Taurat tidak ada yang mengatakan bahwa Uzair anaknya Allah, tapi dirubah-ubah. Kemudian mengharamkan apa yang dihalalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu juga dirubah-ubah sama mereka. Dan Nabi tahu mana yang dirubah, tahu. Padahal Nabi kan tidak tahu, nggak bisa baca Taurat. Ya, Nabi seorang umi yang nggak bisa baca huruf-huruf. Nasrani juga sama. Nasrani awalnya menyembah Allah saja, tetapi kemudian karena ada nabinya itu lahir tanpa hadirnya seorang bapak, ini luar biasa, ajaib menurut mereka. Kenapa? Kok ada orang melahirkan bayi tanpa ayah? Dan itu bukan dari anak zina, benar-benar tanpa ayah. Akhirnya Isa disebut sebagai apa? Isa ibnullah, Isa anaknya Allah. Bahkan jadikan Tuhan. Innallaha salisu salasa. Sesungguhnya Allah itu 3 dalam 1. Itu keyakinan siapa? Nasrani. Itu dibantah sama Rasulullah SAW. Bahwa Allah qul
huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu satu, lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan juga dilahirkan. Nah kalau melahirkan berarti seperti keyakinan orang Yahudi, Allah melahirkan anak namanya Uzair alaihissalam, atau keyakinan orang Nasrani apa? Isa ya alaihissalam. Bagaimana orang Islam memandang Isa? Isa adalah apa? Isa adalah apa? Nabiullah wa rasuluh. Isa adalah nabi Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yang Allah apa? Tiupkan, Allah masukkan kepada Maryam. Itu ya, dan Uzair nabi Allah SWT. Umat Islam itu di tengah-tengah. Yahudi memandang orang-orang Nasrani sebagai Isa adalah anak zina. Orang Islam enggak, Isa adalah nabinya Allah, rasulnya Allah, dan kalimat Allah. Jadi sebenarnya Yahudi dan Nasrani itu bengkerengan dari dulu, musuhan. Islam di tengah-tengah menjelaskan ini benernya ini salahnya ini. Nah, itu kan. Nah, ketika Rasulullah diutus, kiblat pertama yang dijadikan manusia menghadap kepada Allah untuk beribadah mana? Yaitu Masjidil Haram, yaitu apa? Ka'bah. Siapa yang bangun pertama kali? Adam alaihissalam. Masjid pertama kali yang dibangun oleh manusia adalah apa? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Masjid yang pertama kali dibangun oleh manusia, dijadikan sebagai tempat ya menghadap untuk beribadah kepada Allah adalah Bakkah. Bakkah itu apa? Sebutan dari kota Mekah, itu namanya Bakkah. Ya, itu adalah Ka'bah itu. Yang bangun siapa? Adam alaihissalam. Kemudian kiblat kedua adalah apa? Al-Masjid Al-Aqsa. Masjid yang jauh. Jauh dari mana? Dari Mekah. Kan Aqsa jauh, maka disebut Al-Masjidul Aqsa atau Masjidil Aqsa. Masjid yang jauh. Di mana itu? Di Baitul Maqdis. Ya, di rumah yang suci. Rumah Kudus itu ya. Kalau orang-orang Nasrani bilang rumah Kudus. Kalau orang Islam bilang Baitul Maqdis, rumah yang suci. Ya. Di sebuah bukit ya, di bukit. Itu kapan bangunnya? 40 tahun setelah dibangunnya Ka'bah. Dua-duanya dijadikan kiblat, tempat menghadap ketika sholat. Ya, maka dulu Zakaria, Maryam, Isa alaihissalam kemana menghadap kiblatnya? Ke Baitul Maqdis. Ya, ke Baitul Maqdis, enggak ke Mekah. Kok bisa berubah? Semua adalah atas kehendak Allah SWT. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi dan Rasulnya menghadap ke sini, ya ikut ke situ. Menghadap ke sini, ya ikut ke situ. Sama menghadap kiblat di Mekah Ka'bah atau menghadap ke Baitul Maqdis sama. Selama yang nyuruh sama Allah SWT, maka tidak ada bedanya. Dua-duanya sama. Ya. Dan ketika Rasulullah diutus menjadi seorang nabi, Ka'bah isinya apa? Ka'bah ada 300-an berhala, patung-patung itu dimasukkan dalam Ka'bah. Ka'bah itu aslinya ada 2 pintu. Ya, 2 pintu. Pintu depan dan belakang. Kemudian pernah banjir. Kemudian dibangun ulang oleh orang-orang Mekah. Orang Mekah kehabisan uang karena bangunnya Ka'bah itu harus dari uang yang paling halal. Tidak boleh dari uang judi, uang nipu, uang riba, tidak boleh. Harus uang halal. Mereka membangun dari uang yang paling halal. Akhirnya apa? Tidak cukup duitnya. Akhirnya pintunya coba 1, kemudian yang harusnya bentuknya kotak besar tidak cukup, akhirnya dikasih namanya Hijr Ismail. Ya, Hijr Ismail itu melengkung begini, itu ada tanda bahwa itu dulunya Ka'bah seperti yang dibangun Nabi Ibrahim, tapi duitnya nggak cukup.
Maka sekarang ada hikmahnya. Kalau orang kepingin sholat dalam Ka'bah, masuk saja Hijri Ismail, maka dia seperti sholat dalam Ka'bah. Ya, sholat dalam Ka'bah. Kenapa? Hijri Ismail bagian dari Ka'bah. Ketika Rasulullah SAW diutus jadi Nabi, Rasulullah sebenarnya pengen ngerubah itu seperti aslinya Ibrahim membangun Ka'bah. Tetapi Rasulullah khawatir karena mereka baru masuk Islam, kalau dirubah nanti khawatir kaum muslimin ada yang murtad. Akhirnya dibiarkan. Zamannya Abdullah bin Zubair dibalikin lagi. Karena beliau mendengar dari Aisyah radhiyallahu anha bibinya bahwa Rasulullah pernah mengatakan bahwa seandainya aku nggak takut umatku itu baru masuk Islam, aku akan kembalikan Ka'bah itu seperti semula. Dilakukan sama Ibnu Zubair, tapi sebagian sahabat tidak mendengar hadis itu. Dulu ada Muawiyah yang ada di Syam, lihat Abdullah bin Zubair ngapain ngerubah ini, akhirnya marah. Sudah jadi bangunan seperti bangunan Ibrahim, ada 2 pintu Ka'bahnya, besarnya sebesar seperti bangunan Ibrahim, Hijri Ismailnya tidak ada, akhirnya dirobohkan lagi, dibangun seperti semula. Kayak gitu. Nah, ketika Rasulullah SAW pergi ke Madinah, Rasulullah SAW sebagaimana kata Bara bin Azib bahwa Rasulullah ketika mengunjungi kakek-kakek beliau di Madinah atau paman-paman beliau dari pihak ibu, Rasulullah menghadap kemana sholatnya? Menghadap ke Baitul Maqdis. Berapa lama? 17 bulan atau 16 bulan. Apakah Rasulullah senang? Sebenarnya tidak senang. Kenapa? Karena Baitul Maqdis tempat orang Yahudi dan Nasrani menghadap ketika sholat. Dan Yahudi itu suka ngomong, tuh lihat orang Islam kiblat saja tidak punya, harus berkiblat kepada kiblatnya Yahudi dan Nasrani. Berarti apa? Berarti sebenarnya Islam itu Islam itu tidak lebih baik daripada Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Kiblatnya ikut mereka. Maka digambarkan di Quran, jenengan bisa lihat nanti sini. Ya. Di surat Al-Baqarah 100 berapa? 149. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa innahu lal haqqu mir rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya. Terjemahnya sini. Dari mana saja kamu berada, ya, maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sebenarnya Rasulullah itu kalau pas sholat itu beliau itu tengok-tengok begitu ya. Sebenarnya kepingin ngadep ke Mekah. Ketika beliau berada di Madinah, dan Allah tahu bahwa Rasulullah pengen banget kiblatnya ke Mekah. Kenapa pengen? Karena kiblat Mekah itu kiblat yang didirikan kembali oleh Ibrahim. Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya karena dari beliau banyak sekali diutus seorang nabi. Dari mana banyaknya? Kalau dari sisi Ismail hanya satu nabinya, habis Ismail Rasulullah SAW. Ya. Kalau dari anaknya Sarah, Ishak, dari Ishak itu keluar nabinya sangat banyak. Terakhirnya Isa alaihissalam dari Bani Israel. Ya. Dan Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya. Pengen sekali ngadep ke situ, maka Allah lihat taqallubu wajhika, ya. Rasulullah itu bolak-balik tengok ngadep sana kiblatnya Yahudi, ngadep sana belum ada perintah untuk ngadep kepada kiblatnya Ibrahim alaihissalam. Maka Allah turunkan ayat, maka dari mana saja kamu keluar, ya, mamin haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Kalau apa bedanya madhep ke Ka'bah atau madhep ke Masjidil Haram? Kalau Masjidil Haram itu kompleks masjid, ya, kompleks masjid besar. Kalau Ka'bah satu di dalam Masjidil Haram ada Ka'bah. Maka ketika kiblatnya Haram,
leluasa bagi orang-orang beriman. Asal kita ngadep ke arahnya Masjidil Haram sudah sah. Walaupun misalnya nggak tepat-tepat banget, pokoknya ngadep kiblat. Kalau ngadep Ka'bah harus pas sudutnya. Maka kalau ngadep Ka'bah, orang bisa bergeser kanan kiri berapa derajat. Kecuali kalau dia datang ke Mekah, sholat ada Ka'bah di depannya, maka ngadepnya ke Ka'bah, bukan ke Masjidil Haram. Maka kalau kamu keluar, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Kalau posisi kita ada di sana, maka semua ada di sana itu bisa berubah kanan kiri sedikit melenceng, tapi sudah sah karena ngadepnya ke Masjidil Haram. Ya. Kemudian wa innal haqqu, sesungguhnya ketentuan itu ya, madhep kembali ke kiblat pertama ya, yang awal Masjidil Haram, yang kedua Aqsa, balik lagi ke situ, itu adalah sesuatu yang benar dari Allah SWT ya, mir rabbika wa ma Allahu bighafil amma ta'malun, dan Allah tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Bagaimana sikap Yahudi? Ya nak mau mereka berubah. Bagi orang Yahudi perpindahan itu rumit. Seakan-akan apa? Ini enggak konsisten, ini kok pelin-pelan berubah-berubah. Tapi bagi orang beriman, bagi orang Islam, ini enggak masalah. Kenapa? Sepanjang yang memerintah Allah, mau diperintah kemana saja, asal yang perintah Allah ya sudah sama saja. Ya, sudah sama saja. Seperti kalau misalnya ada hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu ziarah kubur tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena khawatir jadi syirik, minta kepada orang yang dikubur. Tapi kalau Rasulullah fazuruha, sekarang imannya sudah kuat. Kalau ke kubur memberi salam kepada ahli kubur, kemudian memintakan ampunan kepada orang yang dikubur di tempat itu, bukan meminta kepada orang yang meninggal di situ. Ya, maka Rasulullah fazuru, atau sekarang silahkan. Kalau orang yang nggak beriman, masalah. Biar dilarang, kalau sekarang boleh. Asal yang larang dan yang membolehkan itu orang yang sama, atau zat yang sama Allah SWT, maka sama saja. Maka dulu sahabat bertanya sama Rasulullah, wahai Rasul, bagaimana dengan saudara-saudara kami yang dulu ngadep salatnya ke Baitul Maqdis dan mereka sudah meninggal? Apakah mereka nggak dapat pahala? Enggak, mereka dapat pahala. Kenapa? Karena yang nyuruh sama, yang memerintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Senang. Orang Yahudi masalah. Kenapa? Tadinya mereka itu menganggap Islam itu tidak lebih baik daripada orang-orang beriman ya, orang-orang muslim tidak lebih baik daripada orang Yahudi. Sekarang mereka benar-benar seakan-akan terpukul. Ternyata Rasulullah balik lagi ngadep ke Ibrahim. Lah mereka tidak mau. Padahal harusnya apa? Ketika Rasulullah diperintah Allah untuk ngadep ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, mestinya mereka juga harus ngadep ke tempat yang sama. Kenapa? Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya menyempurnakan. Kenapa? Dulu nggak sempurna. Seperti apa? Seperti dulu ya, sebelum Nabi diutus, yang namanya masjid itu nggak sembarang tempat, tertentu. Ya, orang bangun masjid itu baru boleh dilakukan sholat di situ. Tetapi ketika orang misalnya pergi jauh, nggak ada masjid, ya, tempat sholat, maka dia tidak boleh sholat di sembarang tempat. Kemudian Rasulullah diberi keistimewaan, Allah jadikan seluruh bumi ini masjidan wa tahuran, masjid dan suci untuk sholat.
Maka walaupun nggak ada masjid, nggak ada musola, kalau kita pergi kemanapun, waktunya sholat datang, sholat di mana kita ada, kecuali di kamar mandi, kecuali tempat najis. Ya. Sudah ngadep kiblat langsung sholat, boleh. Dulu nggak boleh. Ya. Disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Rumit. Kalau sudah banyak orang yang beriman, ya, kalau terbatas masjidnya harus tempatnya, nggak cukup. Sekarang saja kalau orang haji umroh, ya misalkan pas adzan waktu sholat, kalau hanya tempat yang dibangun masjid itu tempat sholatnya nggak kuat, nggak cukup tempatnya, maka ada orang yang sholat di depan hotel, di jalan raya. Yang penting bersih, nggak ada najis yang kelihatan, sholat di situ karena Allah jadikan bumi itu suci. Maka syariat Rasulullah itu menyempurnakan syariat sebelumnya. Dulu ghanimah itu haram. Kalau ada misalnya Nabi Musa melawan musuhnya bersama kaum Bani Israel, kemudian mereka dapat rampasan perang dari musuhnya, harta yang didapat itu haram dimakan. Bagaimana caranya? Harta itu dikumpulkan di tengah-tengah, tidak boleh ada orang yang ngambil itu untuk dimakan dirinya sendiri. Maka itu dikumpulkan, kemudian Allah akan turunkan pada mereka apa? Itu ghanimah itu api melahap membakar itu. Maka dulu ada seorang nabi, ya, begitu dikumpulkan apinya nggak mau melahap itu. Biasanya kalau udah dikumpulkan dilahap api, dibakar sama Allah SWT. Akhirnya apa? Nabi bertanya, afikum gulul, apakah di antara kalian ada yang gulul? Apa? Mengambil jatah ghanimah? Apa? Padahal jatah ghanimah itu diharamkan atas umatnya sebelum Rasulullah SAW. Disumpah satu-satu. Akhirnya apa? Ketahuan mereka menyembunyikan emas sebesar kepala. Akhirnya ditaruh, suruh tobat, ditaruh di situ, kemudian diambil sama api, hangus. Itu syariat yang benar Allah sempurnakan di zamannya Nabi Muhammad SAW. Ya, di zaman Nabi Muhammad SAW. Yahudi nggak mau ikut. Sebagaimana ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah dengan membawa Taurat, Taurat. Ya, dulu biasa Abu Bakar mengunjungi orang Yahudi, dakwah di dalam tempat ibadah mereka biasa. Ya. Umar bin Khattab bawa Taurat karena Umar bin Khattab bisa baca. Kemudian ketika Rasul melihat itu, beliau mengatakan, wahai Umar, jika seandainya Musa alaihissalam, ya, itu datang sekarang, maka dia harus mengikuti apa? Risalahku, mengikuti Quran. Tauratnya ditaruh. Kenapa? Nabi yang datang terakhir, maka umat-umat sebelumnya yang masih hidup, ya, harus mengikuti apa? Syariatnya, kitab sucinya Nabi terakhir itu. Mengikuti Rasulullah SAW. Tapi mereka nggak mau, mereka gengsi. Ngapain aku harus ngadep ke Ka'bah, ke Masjidil Haram? Padahal siapa bapaknya Ishak? Nabi Ibrahim. Ya kan? Ishak, dari Ishak alaihissalam itu kan menurunkan nabi-nabi dari Bani Israel. Mereka gengsi. Ya, mereka gengsi ngadep ke Masjidil Haram. Ya, gitu ya. Kemudian ayat berikutnya, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah illa alladziina dzalamu minhum fala takhshawhum wa la yakhshawni, ya, wakhshawni wa la utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kemanapun kita pergi, sholat harus bertanya, mana kiblat, mana arah kiblat, mana arah Masjidil Haram. Kita ada ke situ, ya. Kemudian palingkan ke sana, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, ya. Apa alasan-alasan kenapa harus menghadap ke sana? Ya karena itu kiblat yang Allah jadikan kiblat bagi orang yang mau sholat. Kecuali orang yang zalim di antara mereka. Siapa orang yang zalim? Ya orang Yahudi yang tidak mau mengambil kiblat orang Yahudi dan orang Nasrani.
maka jangan takut kepada mereka. Enggak oleh takut sama orang Yahudi, ya. Wakhshawni, takutlah kepadaku saja, ya. Takutlah kepadaku saja. Waliutimma ni'mati, dan aku sempurnakan, ya, nikmatku alaikum atas kamu, wala'alakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk. Jadi sebenarnya kiblat yang sempurna adalah kiblat ke Masjidil Haram. Padahal dulu isinya patung-patung, ya kan? Tetapi kalau kita lihat hari ini, masya Allah, yang paling bersih dari dari kesyirikan, ya Masjidil Haram. Masjidil Haram, ya kan? Karena hari ini Masjidil Aqsa itu di bawah kekuasaan orang Yahudi. Bahkan orang Islam senantiasa di bawah ketakutan ketika sholat di Masjidil Aqsa. Karena setiap pintunya dijaga sama orang Yahudi. Pintu mana saja masuk harus izin sama orang Yahudi. Izin sama orang Yahudi. Ya, masya Allah, ya. Ya, maka itu PR-nya bagi orang-orang beriman untuk membebaskan kembali. Sebagaimana dulu dibebaskan sama Umar bin Khattab, kemudian jatuh lagi karena kaum muslimin berpecah belah. Kemudian disatukan lagi, kemudian dibebaskan lagi di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian berpecah lagi, akhirnya sekarang jatuh lagi ke tangan orang-orang Yahudi. Terus begitu berganti-ganti. Kalau berpecah belah, maka Aqsa akan jatuh ke tangan orang lain. Maka PR-nya harus bersatu orang-orang beriman, ya, beriman. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Ayat yang terakhir, ya, ayat yang 151. Sebagaimana kami telah kirim kepada kalian seorang rasul, ya. Apa tugasnya? Yatlu alaikum, membacakan kepada kalian ayatina. Apa ayatnya? Quranul Karim. Tugasnya Rasulullah itu membacakan Quran, membacakan, mentalaki, ya. Wa yuzakkikum, dan membersihkan dosa-dosa mereka. Dari apa? Dari setan, dari kesyirikan, ya, dari syahwat, ya, dari syubhat, dibersihkan. Kenapa? Kalau hanya baca Al-Quran tanpa dibersihkan bisa kotor. Karena orang bisa memutarbalikkan ayat. Ini maksudnya begini tapi dibalik maksudnya ini. Sebagaimana orang Nasrani dan Yahudi dibolak-balikkan, ya. Kemudian setelah dibersihkan, setelah dibacakan Quran, dibersihkan hatinya, baru wa yu'allimukumul kitab, baru mengajarkan kitab. Ini urutan tugas Nabi itu nggak bisa dibalik-balik. Kalau dibalik-balik nanti jadinya ya kebalik-balik. Ya, jadi membacakan Quran, membersihkan hati, baru memberi ilmu. Kalau misalkan membacakan Quran dikasih ilmu, dan nanti bahaya. Betapa banyak orang yang ilmunya banyak kemudian ingkar. Kenapa? Karena hatinya kotor, ya. Wal hikmah, kemudian setelah mengajarkan kitab ilmu Quran, kemudian mengajarkan al-hikmah. Al-hikmah itu kalau jempet sama Alkitab, hikmah namanya sunnah. Hikmah itu artinya hadis Nabi Muhammad SAW, ya, hadis Nabi Muhammad SAW. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak tahu. Kita kan tidak tahu dulu mana yang halal, mana yang haram. Diajarkan Rasul mana yang halal, mana yang haram. Kita nggak tahu mana yang ini boleh, mana yang enggak. Ya, sebagaimana kata-kata Umar bin Khattab. Siapa yang nggak ngerti fikih jangan masuk pasar kami. Itu zamannya Umar bin Khattab itu punya pasar, ya. Rasulullah bikin pasar.
ya, pasar yang dekat Madinah. Namanya pasar apa? Manakhoh. Itu pasar yang Rasulullah bikin khusus orang Islam. Karena di depannya ada pasar Yahudi. Pasar Yahudi itu apa? Isinya penipuan, riba, judi, kedoliman, dan apa? Kedoliman itu ngambil uang dengan cara yang tidak hak. Rasulullah bilang, ini bukan pasar kamu, ini pasar kalian, pasar Manakho. Kata Nabi Khotob, ya, jangan masuk pasar kami orang yang tidak faqih, orang yang tidak ngerti apa fikih. Kenapa? Orang yang nggak ngerti fikih jualan pasti terjebak pada riba, terjebak pada apa namanya gharar, terjebak pada judi, pasti. Ya, hari ini orang jualan tidak ada ilmu, jualan gambar, barangnya belum dia punya dijual. Nah, itu apa? Nabi ngajarkan apa-apa yang tidak kalian ketahui sebelumnya. Malam takunu ta'lamun, malam takunu ta'lamun. Oh, nggak boleh ternyata ini. Oh, ini nggak boleh ternyata ini. Rasulullah SAW masuk pasar melihat ada kue dibalik, yang masih basah taruh di bawah. Rasulullah ngelihat, loh, kamu kok menyembunyikan aib? Man ghassana falaysa minna. Rasulullah mengatakan, siapa yang menipu kami bukan termasuk apa golongan kami. Hari ini orang jualan, masya Allah, seperti orang Yahudi. Jualan jeruk, yang bosok taruh di bawah, yang bagus taruh di atas. Haram nggak itu? Haram. Duit yang didapat dari uang itu haram dimakan. Aibnya nggak disebutkan sama yang beli. Jeruk harga 5.000, gede-gede. Tiba yang 5.000 yang di bawah, yang orang aja nggak doyan makan, harga yang 5.000. Yang di atas harganya 25.000. Ditanya, kenapa Pak? Kalau nggak gini orang nggak datang. Ini berarti apa? Gharar. Atau apa? Atau nipu. Nah, Rasulullah ngasih tahu caranya begini, 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 begini. Ben nggak haram. Nah, gitu kan? Itu tugasnya Rasulullah itu. Kemudian dilanjutkan sama orang-orang yang menjadi pewaris Rasulullah, para ulama, ya. Para ulama. Kemudian fadkuruni adkurkum, ingatlah aku maka aku akan mengingat kalian, kata Allah SWT. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah ya kepadaku dan jangan kufur. Ya, bersyukur itu sudah kewajiban orang yang diberi nikmat, ya. Sahihnya adalah menghadap kiblat, ya, kiblat. Akhirnya setelah pindah itu, ya, maka menarik, ya. Itu ada masjid namanya Kiblatain, ya, masjid Kiblatain. Masjid itu ketika turun ayat tentang bahwa kiblat pindah, Rasulullah langsung pindah. Jadi tadinya ngadep ke sana, ya, atau ngadep ke sana. Ketika turun ayat itu waktu asar, ya, itu Rasulullah langsung pindah ke sini, seret, balik ke kiblat sana, ya, balik. Ada sahabat-sahabat yang telat, ya, ada yang telat. Apa? Belum tahu, karena dulu belum ada alat komunikasi, maka mereka masih tetap sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika ada sahabat, sesungguhnya aku sholat bersama Rasulullah menghadap ke Masjidil Haram, maka mereka langsung menghadap Masjidil Haram. Padahal mereka itu pas sholat. Jadi sholat itu kira-kira dengar orang ngomong enggak? Dengar. Batal enggak? Enggak batal. Kalau enggak dengar orang ngomong, bagaimana dia bisa mendengar imam yang baca ayat, baca apa? Al-Fatihah. Boleh begitu. Maka dulu sahabat apa? Begitu sesungguhnya aku sholat bersama Rasulullah ngadap ke Masjidil Haram, langsung mereka balik muter langsung. Kenapa? Taatnya sahabat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Allah sudah begitu, langsung. Oh, ini hadisnya begini, ya ikut langsung. Ya, langsung ikut begitu, ya.
Nah, apa hikmahnya ya? Karena perintah pindah kiblat itu ada perintah duluan, itu lebih gampang dilakukan. Ya, kenapa? Misalkan ada orang yang pertama diamini haram, kemudian dibolehkan. Kalau orang kemudian tiba-tiba kan berat, seperti rambu-rambu tadi. Kalau rambu-rambunya didulukan, maka dia bisa siap-siap, ya, siap-siap, ya, siap-siap. Maka yang akan menerima sikap yang berat itu orang-orang Yahudi. Mereka udah senang, kaum muslimin menghadap ke Baitul Maqdis, tiba-tiba berubah, mereka tuh gelisah, ya, gelisah. Kalau orang beriman tidak masalah. Kenapa? Sudah diberitahu sebelumnya bahwa ada perintah pindah kiblat. Enggak, langsung pindah saja, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Bahkan langsung direspon para sahabat, bagaimana Rasulullah, saudara kami yang sudah meninggal, yang tadinya menghadapnya ke Baitul Maqdis, tidak apa-apa, mereka tetap dapat pahala, wis tenang. Ya, maka memberitahu sebelumnya itu memberikan ketenangan jiwa. Seperti ujian, nanti tanggal 30 Januari ada ujian, itu kira-kira gopoh enggak? Tenang enggak? Oh tenang, masih 2 minggu lagi. Tetapi kalau misalnya begini, besok ujian, atau anak-anak sekarang ujian, wah itu mencak-mencak. Kenapa? Ada orang yang enggak siap. Maka perintah menghadap ke kiblat ke Masjidil Haram itu diberikan sebelumnya agar tenang dan persiapan untuk menghadapinya. Ya. Kemudian Allah SWT memberikan gelaran orang-orang Yahudi sebagai orang yang bodoh. Ya. Kenapa? Karena mereka nggak mau mengikuti. Padahal Rasulullah diutus untuk umar akhir zaman. Kalau untuk umar akhir zaman, maka perintah itu sebenarnya berlaku bagi seluruh manusia yang lahir, ya, atau yang hidup bersamaan dengan Rasulullah atau setelah Rasulullah SAW. Maka semua terseru. Maka kalau ada orang yang lahir, ya, setelah Rasulullah atau bersamaan dengan Rasulullah SAW, nggak ngikut itu, maka dia tertolak. Dia tertolak. Wong ada panutan nggak diikuti. Maka disebutnya apa? Mereka ngikuti bapak-bapak mereka. Padahal bapak mereka itu menyembahnya kepada Allah, mentaati Allah. Bapaknya Yahudi siapa? Ishak. Bapaknya Ishak siapa? Ibrahim alaihissalam. Ya. Mereka sebenarnya tidak hanya menolak Rasulullah, tapi menolak bapak-bapak mereka. Ya, bapak-bapak mereka sendiri. Ya. Kemudian pemindahan kiblat itu adalah cobaan. Sebenarnya nggak hanya pemindahan kiblat. Semua syariat itu cobaan untuk manusia. Sholat cobaan. Berat nggak sholat? Berat. Berat sholat itu. Maka sholat itu hanya bisa dipikul oleh orang yang memiliki iman. Maka di Quran itu ada dua panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Sama ya ayyuhan nas. Kalau yang ya ayyuhalladzina amanu, itu orang yang beriman harus nunggu. Kira-kira habis ini Allah ngapain ya? Allah memerintahkan sesuatu atau Allah melarang sesuatu? Perintah itu berat, larangan juga berat. Maka kata Aisyah radhiyallahu an, seandainya ya Allah tidak menurunkan ayat-ayat makkiyah, ayat tentang surga, ayat tentang neraka, ayat tentang hari kiamat, ayat tentang al-jaza, hari ketika Allah membalas ya semua perbuatan baik dan buruk, ayat tentang yaumul hisab, ayat tentang mahsyar, ya, pedihnya neraka, indahnya surga, kata Aisyah. Seandainya Allah enggak menurunkan itu selama berapa? 13 tahun di Mekah, maka kami, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak akan bisa meninggalkan zina, meninggalkan khamr, meninggalkan judi. Kenapa? Enggak kuat. Maka kenapa sampai hari ini
Ada orang-orang beriman yang masih tidak sanggup meninggalkan riba. Kenapa? Karena mungkin dia tidak belajar secara penuh ayat-ayat tentang hari akhir, pedihnya neraka, indahnya surga, ada hari pembalasan. Kalau sahabat belajarnya lama sama Rasulullah, 13 tahun ngaji tentang hari kiamat, ngaji tentang kehidupan akhirat. Karena perintah-perintah yang besar itu ada di Madinah. Ya, perintah zakat di Madinah. Zakat berat enggak? Berat. Tetapi kalau orang beriman sudah kokoh imannya, gampang. Ya, maka banyak yang dimulai dari ya ayuhan nas kalau di ayat-ayat Makkiyah. Ya, pembahasan di Makkiyah pembahasan tentang iman, tentang akhirat. Kalau di Madinah pembahasan tentang kewajiban-kewajiban, larangan-larangan. Ya. Maka kiblat itu cobaan bagi orang-orang beriman. Ya, bahkan bagi manusia semuanya. Ya. Silakan adzan dulu, barakallahu fiik, kita lanjutkan. Ya. Jadi hikmahnya adalah bahwa setelah perintah menghadap kiblat itu, maka jadi ketahuan mana orang-orang yang taat dan orang yang membelot. Maka siapa yang taat? Umatnya Rasulullah SAW. Siapa yang belot? Umatnya Yahudi dan Nasrani. Ya. Kemudian berikutnya adalah mengembalikan kiblat kepada kiblat pertama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Nabi Ibrahim itu memegang liwa'ut tauhid, ya, panji tauhid. Ya, panji tauhid. Bapaknya para nabi. Ya, millata abikum Ibrahim. Nah, ya. Bahkan Nabi Ibrahim itu kita selawati setiap hari. Kita gandengkan dengan selawatnya Nabi Muhammad SAW, selawat Ibrahimiyah itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, dan berilah keselamatan dan kesejahteraan kepada Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Wa barik ala Muhammad, dan berikan keberkahan kepada Muhammad SAW dan wa ala ali Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad SAW, dan wa barik kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan sebagaimana engkau berikan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Balik lagi ke sana, ya, balik lagi ke sana. Kemudian membedakan antara pemeluk agama yang benar dan pemeluk agama yang salah. Apa kesalahan terbesar Yahudi? Mereka merubah-rubah kitab suci. Yang pertama. Yang kedua, disebut Allah sebagai maghdub. Apa maghdub? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Maghdub apa? Kelompok orang yang tersesat. Bukan tersesat, yang dimurkai Allah. Kenapa dimurkai? Karena punya Taurat, ya, tahu kebenaran, tapi mereka tidak melakukan hal itu. Ya, itu. Dan ad-dhalin apa? Orang yang tersesat. Kenapa? Tidak punya panduan beramal seperti orang Nasrani. Kenapa mereka nggak punya panduan? Karena syariatnya belum sempurna. Karena Nabi Isa diangkat oleh Allah umur berapa? 33 tahun. Bahkan belum ada syariat menikah, nggak tahu caranya. Syariat akikah, nggak tahu caranya. Maka disempurnakan Nabi Muhammad SAW, syariat yang sempurna, ngurusi hal yang kecil sampai hal yang paling besar. Ngurusi hal yang pribadi sampai urusi negara. Itu Rasulullah SAW. Ya, maka dibedakan. Rasulullah itu mesti dibedakan. Tidak mau. Contoh, puasa 10 Muharram. Rasulullah nggak mau sama dengan Yahudi. Yahudi bilang ini adalah hari ketika Musa diselamatkan dari Fir'aun. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu kami lebih berhak puasa hari ini, tanggal 10 Muharram. Tetapi apa? Untuk menyelisih Yahudi,
maka Rasulullah puasa. Seandainya besok masih ada umur, maka aku akan puasa sebelum dan sesudahnya. Berapa? Tanggal 9 sama 10 atau tanggal 10 sama 11. Kenapa? Karena Yahudi hanya puasa pada tanggal 10 Muharram. Beda. Yahudi memanggil orang sholat dengan apa? Dengan apa? Dengan trompet. Atau dengan apa? Tetabuhan. Rasulullah memanggil sholat dengan azan. Biar apa? Biar nggak sama dengan Yahudi. Nasrani memanggil mereka beda dengan apa? Dengan lonceng. Rasulullah nggak mau dengan azan. Harus beda. Harus beda, ya. Dan bedanya itu seluruhnya. Ya. Kemudian secara politis, maka ketika dipindah kiblat ke Mekah, ke Masjidil Haram, maka Mekah menjadi porosnya dakwah, porosnya agama. Maka kalau ada orang mengatakan Jazirah Arab itu nggak pernah tenang ya, ya iya, kenapa? Karena pusatnya Islam itu di sana. Maka musuh-musuh Islam menjadikan itu sebagai apa? Sebagai apa? Target terbesar. Maka dirusak, jangan sampai tenang. Lihat ketika Yahudi sudah berhasil menguasai Quds, apa yang mereka katakan? Sebentar lagi kami akan ke Madinah. Sebentar lagi kami akan ke Mekah. Karena Al-Quds dengan Mekah dekat. Itu mereka katakan itu. Mereka katakan, maka mengapa bergolak terus? Ya karena apa? Di situ pusatnya. Pusatnya di situ. Kalau di negeri kita ya misalnya, mana daerah yang paling ramai? Ya Jakarta. Kenapa? Karena pusatnya di Jakarta. Pusatnya agama Islam itu ya di Mekah, Jazirah Arab. Maka semua moncong-moncong musuh selalu mengarahkan ke situ, nggak kemana-mana, nggak kemana-mana. Ya. Kemudian secara politis mengikat dunia kepada warisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Islam ini ada yang di timur, ada yang di barat, ada yang di utara dan selatan, disatukan di Mekah, Jazirah Arab. Punya satu bahasa yang bisa dipahami oleh orang yang terdahulu sampai orang yang akan datang, bahasa Arab. Bahasa di dunia ini kalau sudah lewat 100 tahun kita nggak paham. Orang tua saya pernah punya kitab usianya 200 tahun, nggak bisa baca nggak ngerti artinya, tulisan tangan. Tapi kalau bahasa Arab, walaupun usia 1000 tahun masih bisa kita baca dan masih bisa kita tahu artinya. Itu warisannya Ibrahim alaihissalam, ya, Jazirah Arab. Kemudian secara militer disebutkan dalam buku beliau ini, waktu pemindahan kiblat ke Masjidil Haram itu di Ka'bah ada apanya? Ada patung kan? Ada patung ini harus diberesin. Karena tidak mungkin orang Islam sholat di depan patung, tidak boleh. Maka target berikutnya adalah membebaskan Masjidil Haram dari berhala-berhala. Maka Rasul datang pada Futuh Mekah, datang dengan damai. 10.000 orang jalan kaki dari Madinah ke Mekah, jalan kaki. Pedangnya hanya disarungkan di tempatnya, berarti nggak ngajak perang. Jalan kaki saja, jalan kaki. Sampai di Mekah, Masya Allah, 2.000 orang masuk Islam. Ada yang nggak mau, ada lari ke gunung-gunung. Ya nanti akan ketemu di perang Hunain. Akhirnya bebas. Mekah menjadi apa? Menjadi tempat yang bebas dari berhala, bebas dari tukang sihir. Itu nanti ada Khalid bin Walid tuh ke sebuah desa yang ada patung besarnya, itu dihancurin sama Khalid. Ternyata di belakang itu ada setannya. Ada benar setan. Khalid itu laporan, Khalid, apa yang kau lakukan? Sudah saya hancurkan patungnya Rasul. Apalagi yang kamu lihat? Enggak ada. Balik lagi. Ternyata ada setannya di situ. Ya. Balik, akhirnya itu dihukum sama Khalid. Artinya dibunuh setannya.
ahli juga demikian. Akhirnya apa? Bersih, menjadi baladan amina, ya. Kemudian secara spiritual menyatukan hati-hati kaum muslimin kepada agama yang lurus. Makanya orang-orang Islam itu diiri sama orang yang lain, ya, diiri sama orang lain. Kemudian menjadikan umat yang unggul, umat Islam itu umat yang unggul, ya. Tapi kok banyak yang miskin? Ya orang Nasrani juga banyak yang miskin, orang Yahudi juga banyak yang miskin. Itu nggak ada hubungan dengan agama, ya. Maka dalam Islam itu apa? Itu mereka saling tolong menolong, ya. Unggul itu berarti apa? Membebaskan manusia dari apa? Menghambakan kepada makhluk, kepada menghamba hanya kepada Allah. Kemudian membebaskan manusia dari apa? Tujuannya hanya sempitnya dunia kepada luasnya negeri akhirat. Dan apa? Memberikan ibadah terbaik. Ibadah terbaik ya ke Mekah, sholatnya, umrohnya, hajinya, ya nggak ada lagi yang terbaik, ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita bisa memetik hikmah, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.